Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resiliza Aziz Surya Fahrezi dari Program Studi Pendidikan Geografi dengan akhiran NIM 30. Di sini saya akan memaparkan keterkaitan antara Pancasila dengan kerusuhan Jakarta pada tahun 1998. Sebelumnya, saya akan memaparkan terlebih dahulu pengertian dari Pancasila secara yuridis, etimologis, dan historis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti lima dan sila berarti prinsip atau nilai-nilai. Jadi, secara harfiah, Pancasila berarti 5 prinsip atau 5 nilai-nilai. Secara yuridis, Pancasila adalah dasar dan ideologi negara Indonesia yang diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan dasar negara yang mengikat semua warga negara Indonesia, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara. Pancasila sebagai dasar negara diakui dan dihormati oleh hukum Indonesia. Secara historis, Pancasila dikembangkan sebagai ideologi negara Indonesia oleh para pendiri bangsa, khususnya Bapak Proklamator kita yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Pancasila pertama kali diungkapkan secara resmi dalam pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Pancasila kemudian diadopsi sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian, Pancasila sebagai dasar negara adalah konsep yang mengacu pada peran dan posisi Pancasila sebagai pondasi atau landasan ideologi bagi negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila secara resmi diakui sebagai dasar negara Indonesia. Artinya, semua kegiatan warga, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara harus didasarkan oleh nilai-nilai Pancasila. Baik, setelah kita mengetahui pengertian dari Pancasila, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang peristiwa kerusuhan Jakarta pada tahun 1998. Kerusuhan ini dipicu oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir tahun 1997. Krisis ekonomi yang ditandai dengan jatuhnya nilai tukar rupiah, inflasi yang tinggi, dan kebangkrutan perusahaan menyebabkan ketidakpuasan sosial dan ketegangan politik di masyarakat. Pada tanggal 13 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa yang awalnya berlangsung dengan damai di depan gedung MPR DPR berubah menjadi kerusuhan setelah terjadinya bentrok antara mahasiswa dan aparat keamanan. Massa mulai melakukan pembakaran dan penjarahan terhadap beberapa bangunan, termasuk bangunan yang dikaitkan dengan Orde Baru, seperti gedung-gedung milik pemerintah dan perusahaan yang dikaitkan dengan keluarga Presiden Soeharto. Kerusuhan semakin meluas ke berbagai wilayah di Jakarta, terjadi penjarahan, pembakaran, dan tindakan kekerasan oleh massa. Banyak toko, mal, dan kendaraan yang menjadi sasaran kerusuhan, terjadi juga aksi pemerkosaan dan penganiayaan terhadap etnis Tionghoa. Lalu, bagaimana respon pemerintah akan kerusuhan yang terjadi pada saat itu? Pemerintah Presiden Soeharto memberlakukan keadaan darurat sipil pada tanggal 14 Mei 1998. Pasukan militer dikerahkan untuk mengendalikan kerusuhan dan memberlakukan jam malam di Jakarta. Presiden Soeharto juga membentuk tim penyelidikan pelanggaran HAM berat untuk menyelidiki kekerasan yang terjadi selama kerusuhan. Peristiwa kerusuhan 1998 ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan politik di Indonesia. Kerusuhan ini menjadi pemicu jatuhnya rezim Orde Baru dan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden. Kerusuhan ini juga menjadi pendorong bagi reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Selain itu, peristiwa ini juga meninggalkan dampak sosial dan ekonomi yang sangat merugikan, terutama bagi komunitas Tionghoa yang menjadi korban kekerasan. Banyak bangunan dan usaha yang hancur, dan berbagai upaya rekonsiliasi dan pemulihan dukungan dilakukan untuk mengatasi konflik antar etnis dan memulihkan stabilitas sosial di Indonesia.
Setelah saya jelaskan tentang sedikit peristiwa kerusuhan Jakarta pada tahun 1998, lalu bagaimana keterkaitannya dengan Pancasila? Keterkaitan antara Pancasila dan peristiwa kerusuhan Jakarta pada tahun 1998 dapat dilihat dalam beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu kesenjangan sosial dan keadilan sosial. Salah satu prinsip Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Krisis ekonomi yang menjadi pemicu kerusuhan Jakarta pada tahun 1998 mencerminkan kesenjangan sosial yang tajam dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Demonstrasi dan kerusuhan tersebut pada dasarnya adalah ekspresi ketidakpuasan sosial terhadap ketidakadilan yang terjadi di Indonesia. Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial dan menjadi dasar untuk mengejar kesetaraan dan kesejahteraan sosial. Lalu aspek yang kedua adalah demokrasi dan partisipasi. Pancasila menekankan pentingnya demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh pada kehidupan bernegara. Peristiwa kerusuhan Jakarta pada tahun 1998 mendorong peningkatan tuntutan untuk reformasi politik, termasuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Gerakan reformasi yang muncul setelah kerusuhan tersebut mengusung semangat demokrasi dan penegakan hak asasi manusia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian pada aspek yang ketiga adalah persatuan dan kesatuan. Salah satu prinsip Pancasila adalah persatuan Indonesia. Kerusuhan Jakarta pada tahun 1998 ini melibatkan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang etnis, agama, dan budaya yang berbeda. Konflik antar kelompok, etnis, dan kekerasan antar etnis yang terjadi selama kerusuhan ini mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi penting sebagai landasan yang mempromosikan persatuan dan keragaman yang harmonis, serta menekankan pentingnya menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Lalu, bagaimana solusi yang tepat untuk menangani masalah tersebut dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila? Nah, pada saat itu, pemerintah dan masyarakat secara luas mengakui perlunya mengembalikan nilai-nilai Pancasila dalam upaya mengatasi konflik dan memulihkan stabilitas sosial. Pada tahap pemulihan dan reformasi pasca kerusuhan, Pancasila dianggap sebagai landasan yang kuat untuk membangun kembali persatuan, mengatasi ketidakadilan sosial, dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Meskipun peristiwa kerusuhan pada tahun 1998 ini menimbulkan kekerasan dan kerugian yang sangat besar, peristiwa tersebut juga menjadi momen penting dalam sejarah Indonesia yang mendorong perubahan dan reformasi. Dalam konteks tersebut, Pancasila tetap menjadi acuan dan pedoman yang penting dalam upaya membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadilan sosial. Dan kemudian solusi yang tepat pada saat itu adalah dengan dialog dan musyawarah, penegakan hukum yang adil, rekonsiliasi dan pemulihan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.